Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dalam hal ini hadir pemerintah daerah Bupati Kolaka Timur diwakili oleh Pak Asisten 3, Pak Kapolres Kolaka Timur, dan yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi. Hadir bersama kita Pak Indra Eka Putra, beliau Divisi Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, beserta jajaran yang hadir. Ya, alhamdulillah kita bersyukur ya, KPU Kolaka Timur dalam rapat pleno DPS pagi hari ini kita dimonitor langsung oleh pimpinan dan saya kira sangat relevan. Rekan penyelenggara, Ketua Bawaslu KPU Kolaka Timur, Pak Long Saputra hadir bersama jajaran, dan tentunya khusus rekan-rekan saya, pimpinan KPU Kolaka Timur, lengkap kami berlima hadir. Ya, saya kira semua sudah mengenal beliau-beliau, namanya dan divisinya. Ya, kemudian tentunya memfasilitasi ya, jalannya kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan tentunya rekan-rekan dari pemantau pemilihan Ketua KIM Kabupaten Kolaka Timur, jadi tentu perlu kami sampaikan juga bahwa di Kolaka Timur ini ada pemantau, ya, pemantau pemilihan yang sudah terakreditasi di Kolaka Timur sejak bulan 4 kemarin, ya. Kita akreditasi itu sampai ke kecamatan. Jadi tentu teman-teman PPK perlu juga untuk bersinergi dengan teman-teman pemantau pemilihan ke depannya dalam tugas-tugas kita. Kemudian tentunya yang kita hormati dan banggakan bersama Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan beserta Panwas Kecamatan yang sudah sempat hadir pada rapat pleno hari ini yang kita sama hormati dan banggakan, dan tentunya insan-insan pers yang sudah hadir bergabung bersama kita dalam untuk meliput kegiatan kita pada pagi hari ini yang tentunya sangat penting. Perlu juga kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ya, KPU mengundang Bawaslu dapat dimaknai dengan seluruh jajaran yang terjadi di lapangan, walaupun teman-teman PPK sudah membersamai Panwas pada saat rekap di kecamatan. Saya kira itu sekedar mengantar buat sambutan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya dalam rapat pleno DPS ini adalah yang pertama kita perlu aturkan adalah puji syukur, ya. Hadir ini saat ini kita masih senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir kemudian melaksanakan insya Allah kegiatan ini sampai tuntas. Karena saya yakin apapun yang kita akan laksanakan, sudah rencanakan, kalau tidak dikehendaki atau diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kemungkinan apa yang kita sudah rencanakan dan laksanakan itu tidak akan sesuai harapan yang kita inginkan. Jadi harus kita senantiasa selalu bersyukur atas segala pencapaian kita agar semua harapan-harapan kita bisa lebih terlaksana sesuai yang kita inginkan. Kemudian salam dan sholawat juga kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW bersama para sahabat, keluarga dan sahabat beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang perlu kami juga sampaikan kemudian adalah bahwa pleno rekap DPS ini tentunya kita mencapai ke titik ini tidak instan, ya. Bukan berarti di jadwal KPU sudah seperti ini bahwa kemudian kita harus pleno, ya. Tetapi semua tentunya melalui proses, ya, proses yang panjang. Kalau kita lihat di PKPU tahapan kurang lebih 6 bulan, ya, proses pemutaran data itu kita akan lakukan mulai bulan April kemarin, ya. Bagaimana pemerintah dalam hal ini Dukcapil, ya, menurunkan DP4 ke KPU, kemudian itu disinkronkan dan diturunkan ke KPU-KPU kabupaten untuk dijadikan dasar sebagai bahan pemutahiran data dalam kita melakukan penyusunan daftar pemilih. Jadi ada proses yang begitu panjang, ya. Karena kalau kita mengacu di
PKPU 7 ya tahun 2024 tentang pemutahiran data di pasal 5 itu ya, penyusunan daftar pemilih meliputi bahan pemutahiran data pemilih. Bahan pemutahiran data pemilih itu tadi ya, mulai dari DP4 diturunkan, kemudian disinkronisasi ya menjadi daftar pemilih, kemudian itu nanti yang menjadi dasar untuk kita menyusun DPS, kemudian DPT dan DPTB. Dan sekarang kita sudah berada pada titik ya, yaitu penyusunan rekapitulasi dan penetapan DPS, yang kemudian nanti ini tidak sampai di sini saja, masih panjang karena masih sampai bulan September ya. Kemudian kita akan tetapkan hari ini, rekapitulasi hari ini, kemudian nanti itu kita turunkan lagi ke teman-teman TPS setelah pleno di provinsi untuk mendapat tanggapan masyarakat mulai dari tanggal 18 Agustus sampai 27 Agustus nanti ya. Apabila ada tanggapan dan itu bisa dibuktikan, maka silakan teman-teman untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang kemudian nanti itu teman-teman PPS PPK juga akan melakukan penyusunan DPS daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan tanggapan tersebut yang tanggal 18 sampai 27 Agustus. Kemudian dari rekap teman-teman yang akan lakukan nanti itu akan menjadi dasar kita menyusun DPT yang kemudian kita akan tetapkan nanti jadwalnya di 14 sampai 21 September, yang kemudian provinsi tetapkan di 21 sampai 23 September untuk kita kembali umumkan DPT tersebut. Dan setelah itu kita akan lanjut lagi yaitu penyusunan DPTB apabila ada yang mau pindah memilih karena syarat, misalnya karena menjalankan tugas ya 30 hari sebelum pemungutan suara dan 7 hari sebelum pemungutan suara dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam PKPU 7 maupun Juknis kita 799 untuk kita tetapkan nanti DPTB tersebut setelah penetapan DPT. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang perlu kami sampaikan khususnya kepada seluruh stakeholder yang terkait bahwa penyusunan daftar pemilih ini adalah kami selalu menekankan kepada jajaran di bawah untuk melaksanakan penyusunan daftar pemilih berdasarkan prinsip penyusunan daftar pemilih. Ada 10 prinsip ya yang diatur dalam konstitusi kita agar bagaimana data pemilih kami ini khususnya di Kabupaten Kolaka Timur itu bisa menjangkau aspek ya seluruh lapisan masyarakat di Kolaka Timur ini, tidak ada lagi yang memenuhi syarat tidak terdata dalam daftar pemilih. Jadi semua masyarakat itu harus terdata dalam daftar pemilih selama dia memenuhi syarat, misalnya warga negara Indonesia tentunya, berumur 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah pernah menikah kawin ya pada tanggal 27 November nanti. Kalau kita berhitung yang belum berumur yang akan berumur 17 tahun nanti ya kita ambil di kelahiran 2007 atau tepatnya 27 November 2027 ya sampai ke 2024 itu sudah genap berumur 17 tahun. Kemudian juga tentunya hal-hal lain ya yang terkait keterbukaan, prinsip inklusif, pelibatan seluruh stakeholder yang ada di lingkup kerja kita masing-masing untuk kita senantiasa mengajak mereka untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam mewujudkan data pemilih kita yang akurat, dan tentunya harus tetap kita menjunjung tinggi perlindungan data pribadi warga negara kita. Untuk itu tentunya kami menyampaikan pesan bahwa pemutahiran data ini tidak hanya dibebankan kepada KPU sebagai penyelenggara teknis, tapi ada prinsip partisipatif yang perlu kita sama-sama junjung tinggi, yaitu semua pihak, semua stakeholder, elemen masyarakat itu dapat berpartisipasi, ya, dapat memberikan masukan, tanggapan di wilayah masing-masing misalnya atau ke KPU langsung bahwa ada masyarakat atau warga yang ternyata memenuhi syarat belum terdaftar, atau ada yang sudah tidak memenuhi syarat itu masih terdaftar. Karena prinsipnya data ini bergerak dinamis, ya tidak mungkin kita mau larang hari ini atau besok atau sebentar jam berapa ada yang meninggal, ya tidak mungkin kita mau larang ada orang pindah masuk atau pindah keluar. Jadi dia sifatnya dinamis. Bahkan kalaupun kita sudah pleno di kecamatan ya tanggal 6 kemarin, bisa saja pada hari ini terjadi pergerakan data
yang sifatnya dinamis karena disebabkan oleh hal-hal tadi yang terkait tidak memenuhi syarat, dibuktikan oleh alat bukti pendukung ya, yang dapat membuktikan bahwa orang tersebut tidak masuk lagi dalam daftar pemilih, maka itu kita akan lakukan atau tindakan yang sesuai dengan peraturan untuk tidak lagi memasukkan dalam daftar pemilih. Seperti kemarin infonya Pak Kadip Data, ya, pada saat rekap di kecamatan, Bapak Ibu hadirin sekalian, Kadip Data kami bersama operator itu sementara melakukan kegiatan di Jogja. Ada namanya, istilahnya mereka berikan itu tabrak data. Ya, kalau kita mungkin di Koltim lagi tabrak daging, mereka tabrak data. Ya, jadi maksudnya itu tabrak data, semua data-data yang ganda, ya, tidak mampu dideteksi oleh teman-teman di kecamatan, utamanya data antara kabupaten, provinsi, itu diperiksa semua, di cross check semua oleh teman-teman yang berada di Jogja untuk dipastikan tidak ada yang ganda atau ada data yang invalid, tidak sesuai elemen datanya, itu semua, atau ada yang pindah masuk, pindah keluar, itu semua dipastikan oleh teman-teman kita pada saat berada di Jogja. Kurang lebih infonya itu Pak Kadip ada 400 lebih ya, yang nanti akan coba kita bahas sebentar secara teknis melalui rapat pleno ini. Saya kira tentu sejauh ini kami ucapkan ya terima kasih yang sebesar-besarnya baik kepada pemerintah daerah yang telah memberikan fasilitas pelayanan kepada teman-teman kita jajaran di bawah PPK maupun PPS, baik melalui dukungan sarana yang ada di kecamatan maupun personil sekretariat yang ada di kecamatan dan desa kelurahan, sehingga jalannya tahapan sejauh ini bisa berjalan baik, lancar. Kemudian tentunya dari teman-teman pimpinan Polres Kolaka Timur ya beserta seluruh jajaran selalu memastikan bahwa keamanan ya, ketertiban dalam kita melaksanakan tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Hari ini pula kita saksikan hadir langsung Pak Kapolres, karena saking pentingnya terkait tahapan kita ini, beliau walaupun hari Sabtu Minggu beliau masih berada di Kolaka Timur ini. Besok juga kita akan rakor terkait syarat pencalonan, karena semakin padat kegiatan kita Bapak Ibu sekalian yang saling beririsan antara tahapan satu dengan yang lain. Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada rekan-rekan Bawaslu kita ya, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten yang selalu bersinergi dengan kita, berkolaborasi. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, mereka langsung sampaikan kepada kita, baik itu melalui secara resmi surat himbauan maupun WA kita atau menelpon kita bahwa ada yang tidak sesuai harus cepat di-clearkan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, untuk sambutan ini cukup apa yang bisa saya sampaikan, karena masih panjang waktu kita yang akan kita gunakan untuk pleno DPS secara teknis. Kami berharap tentunya agar pleno ini diikuti dengan baik dan sungguh-sungguh dalam kita mewujudkan data pemilih yang berkualitas nantinya, karena data ini tentunya akan berefek pada tingkat partisipasi masyarakat. Semakin valid data kita, maka partisipasi masyarakat semakin bisa menuju pada titik tingginya partisipasi masyarakat, yang tentunya itu tingginya partisipasi masyarakat menjadikan legitimasi terpilihnya pemimpin itu semakin kuat. Kita tahu 2015 partisipasi kita partisipasi masyarakat kita berada di 77%. Kemudian meningkat di Pilkada 2020 itu 85,3%, dan pemilu kemarin 85,7%. Ya, kita berharap tentunya dengan akurasi data ini, partisipasi masyarakat kita bukan berarti mustahil kita mencapai angka 90 seperti teman-teman Konut ya mencapai angka 90. Ya, saya kira itu, dan tentunya hasil data kita ini akan juga berefek pada terkait pengadaan logistik surat suara, karena surat suara akan dicetak setelah penetapan DPT, yaitu berdasar pada jumlah DPT ditambah 2,5% pada pilkada nanti ini. Saya kira itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno DPS tingkat Kabupaten Kolaka Timur dibuka dengan resmi.
dibantu oleh tim perencanaan data dan informasi kepada Bapak Aswan Esok MSI, disilahkan. Terhormat yang dalam ini diwakili oleh Kapolres Timur. Kemudian yang terhormat rekan komisioner, kami berterima. Yang terhormat Komandan Timur. Yang terhormat ya rekan partai politik. Yang terhormat yang Kolaka Timur, ada 12 kecamatan yang kemudian para teman-teman majikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan berkumpul di 2024. Sebelum kita lanjut, mungkin saya bacakan tata tertib hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib rapat pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Kolaka Timur 4. Pertama, pembukaan rapat pleno yang telah dilakukan tadi Pak Ketua Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian rapat pleno ini dipimpin oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kolaka Timur, saya sendiri yang menangani data dan informasi. Kemudian 2, pembacaan hasil rekapitulasi oleh PPK. Nanti sebentar teman-teman PPK yang akan melanjutkan masukan dan tanggapan yang disampaikan. Kemudian yang keenam, menyiapkan berita acara dan surat keputusan. Jika tidak ada lagi tanggapan rapat dan diskor dan panitia rapat menyiapkan berita acara, surat keputusan pleno penetapan daftar pemilih sementara atau tingkat DPS di tingkat kabupaten, penyerahan berita acara dan surat keputusan. Penyerahan berita acara dan surat keputusan KPU Kolaka Timur tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara kepada peserta undangan rapat yang hadir. Kemudian yang ke-10, penutupan rapat oleh KPU Kolaka Timur dan memastikan peserta pleno telah menerima berita acara dan surat keputusan tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara. Itulah tata tertib yang kita lakukan saat ini. Untuk mengefisienkan waktu, setelah kita mendengarkan tata tertib dari mengikuti rapat pleno terbuka ini DPS, tolong mungkin Pak Kris ditampilkan tatipnya di layar. Maka Bapak Ibu hari kalian untuk menjadi pleno rapat ini dengan Bapak Kris dari pleno terbuka kita buka dengan resmi. Secara teknis jalannya pleno ini akan langsung dipandu oleh dalam saudara lain pimpinan sidang saya selaku. Terima kasih Pak Ketua. Pleno kita pada hari ini tidak dalam jalan karena pada prinsipnya kalau kita mau pleno ini melaksanakan
dari Oh iya. Terima kasih Pak Ketua, Ketua Abdul. Mungkin yang termasuk yang datanya dimaksud Pak. Iya. Yang data yang